Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin ya. Amin. Kali ini kita akan bahas laga di grup B ya. Betul. Setelah menyelesaikan laga yang kedua. Silakan Bro Ipung. Ya, ya. Memang kan peta persaingan di grup B ini ada beberapa negara yang sudah menyelesaikan dua pertandingan. Mhm, Di antaranya adalah Malaysia, Myanmar, dan Laos. Nah, dari tiga negara ini justru yang punya tren positif adalah Malaysia. mhm. Dari dua pertandingan mereka bisa menghajar lawan-lawannya. Pertama mereka menang melawan Myanmar, kemudian diikuti di Bukit Jalil kemarin mereka juga melahap ya Laos dengan 5-0. Nah, tentu dari tiga negara ini kalau kita melihat agregat atau apa koefisien mengenai peluang, tentu Malaysia lah yang paling ini ya berpeluang karena dia dari dua pertandingan bisa trennya positif 6 angka. Ya. Nah, yang paling mungkin yang paling tidak punya peluang ya dua negara itu tadi, Myanmar dengan Laos, apalagi Laos. Laos yang punya agregat gol sangat-sangat buruk ya, negatif Mhm, semua gitu loh. mhm. Kalau sedangkan Myanmar ada di agregat golnya -2. Nah, Betul. sedangkan kalau kita melihat pada kontestan lain seperti Vietnam dengan Singapura yang baru masing-masing satu pertandingan, Mhm, tentu peluangnya justru ada di Vietnam, Singapura dan tentu Malaysia ya, karena Ya, Malaysia sudah dua pertandingan. ya, Tinggal bagaimana dari sisa pertandingan negara-negara ini bisa mengumpulkan poin dengan baik gitu loh, Bro. ya, betul. Jadi untuk sementara ini adalah Malaysia punya peluang lebih besar karena poinnya Betul, sudah 6 dibandingkan Vietnam betul. maupun Singapura yang baru 3 poin karena memang baru menyelesaikan satu laga masing-masing. Nah, Bro Ya. Ipung, nah Ah, Malaysia sendiri kemarin bagaimana pertandingannya, Bro? Ya, saya sih ingin menyorot sebetulnya dari boleh dibilang Big Four ya, Big Four untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Hmm, yang yaitu Vietnam, Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Dan hmm, rata-rata dari beberapa negara ini pada saat melakukan pertandingan pertama itu agak gagap duluan gitu loh. Sebagai contoh, Malaysia, walaupun dia bisa mengalahkan Myanmar, tapi kemenangannya pun juga tidak dengan angka yang meyakinkan. hmm, Bahkan dalam pertandingan tersebut juga Myanmar juga punya banyak peluang juga yang seharusnya bisa menjadi gol, tapi ternyata tidak bisa hmm, dikonversi gitu. hmm, Sama sebetulnya dengan Indonesia. Indonesia juga kan gagap juga dalam pertandingan pertama. Ya ini sebetulnya suatu hal yang boleh dibilang wajar ya. Biasanya dalam pertandingan pertama di kompetisi itu pasti akan ada yang namanya proses adaptasi. Apalagi mengingat kalau rujukannya adalah tim Indonesia ya. Apalagi mengingat bahwa roda kompetisi juga sempat ini ya tertunda gitu loh, lama dan itu juga kan bagaimana menciptakan atmosfer pertandingan, aura pertandingan ke pemain-pemain yang berlaga di AFF kemarin, itu juga kan menjadi kendala tersendiri. Bahkan di Thailand sendiri, walaupun dia bisa melumat Brunei dengan angka yang mencolok, tapi kan sampai menit 86 kedudukannya masih 2-0 gitu loh. Dan Thailand sendiri juga formasinya belum benar-benar ajak ya, belum hmm, benar-benar settingan yang benar-benar katakanlah memang ideal buat mereka. hmm, Terkecuali Vietnam. Vietnam memang dari sejak pertandingan pertama, mereka walaupun bermain dengan gaya yang santai, tapi gaya organisasi permainannya juga sangat bagus. hmm, Nah, tapi ada perkembangan berikutnya di pertandingan kedua yang hmm, rasa-rasanya itu terlihat dari tren bagaimana Malaysia bisa menghajar Laos hmm, ketika pemain semua ya melewati fase laga pertama. Tentu mereka sudah mulai bisa beradaptasi, mulai bisa punya chemistry dengan pemain-pemain lain gitu loh. hmm, Apalagi kita lihat bahwa Malaysia kali ini juga kan banyak membawa pemain-pemain muda. hmm, Dan jangan lupa bahwa di skuad Malaysia yang dibawa Kim Panggon kali ini terdapat 8 pemain yang kemarin ya lagi lawan Laos. Itu ada 8 pemain yang ini ya yang ada dalam
list 23 pemain yang akan diturunkan di pertandingan melawan Laos itu adalah pemain-pemain naturalisasi. Ya. Yang menurut mereka dalam kacamata mereka disebut sebagai pemain keturunan. Itu sama Iya. saja sebetulnya. Ya, Ya karena kita kan lihat. kalau di Indonesia pemain keturunan maupun bukan disebutnya tetap Mm-mm. naturalisasi. Kalau di sana beda mungkin. Ya. Beda. Kita lihat bagaimana di pertandingan melawan Laos ada Sergio Aguero yang bisa menciptakan gol pertama buat Malaysia. Kemudian ada Stuart Wilkin yang menciptakan gol yang kelima buat Malaysia. Ada juga Litak yang turun gitu loh. Dan kalau saya lihat dari 23 squad yang dibawa ke Pangon itu, ada nama-nama selain yang tadi saya sebut, ada masih Quentin Chang, David Rowley, ada Darren Lock, ada Brandon Gunn, dan ini ya, ada lagi Dominic Tan. Dan ini kan juga menunjukkan bahwa Malaysia sangat-sangat siap dengan AFF kali ini. Terlihat juga bagaimana permainan Malaysia di Bukit Jalil kemarin ketika melawan Laos itu bagus sekali, bro. Mhm. Kita akui itu bagus sekali. Mhm. Dan pergerakan bukan cuma ini ya, mereka mengandalkan pemain-pemain keturunan. Tapi pemain-pemain yang bermain di seperti ini ya, seperti contohnya Faisal Abdul Halim, kemudian Safawi Rashid, ada Hakim Azim, itu juga kan pemain-pemain yang luar biasa. Hakim Mhm. Azim masih muda. Faisal Abdul Halim masih muda, kecuali Safawi Rashid yang memang sudah tergolong usianya senior. Tapi Mhm. ini terlihat bahwa ada proses regenerasi di persepak bolaan Malaysia. Walaupun mereka dalam proses penarikan pemain-pemain kemarin juga ada sedikit masalah dengan JDT, tapi kalau kita melihat dari komposisi yang terlihat dan gaya bermain yang disajikan oleh Kim Panggon di pertandingan lawan Laos, rasanya nggak ada pengaruhnya dengan ketidakhadiran pemain-pemain JDT kemarin. Gitu loh, bro. Mhm. Mhm. Jadi ini sebenarnya kalau di, dilihat dari bagaimana mereka bermain plus dengan poin yang sudah 6 dikumpulkan Iya, oleh Malaysia, kelihatannya Malaysia punya peluang yang sangat besar untuk keluar dari fase grup dan menuju ke semifinal gitu ya, Bro. betul. Saya juga melihatnya ke arah situ. Apalagi lusa mereka sebetulnya penentuan ya, Hmm. penentuan langkah mereka untuk bisa mencapai fase knockout nanti itu pada pertandingan ketiga mereka melawan Vietnam. Hmm. Nah, disinilah sebetulnya ini ujian yang paling benar-benar realistik, saya pikir ya, Hmm. Hmm. untuk bagaimana melihat racikan dua orang Korea, Park Hang Hmm. Seo dan Kim Pan Gon, gitu loh, bro. Jadi ini sebenarnya adu Korea dong. Aduh, Korea. Bahkan eh, liga apa namanya media-media Korea sendiri juga menjuluki ya, Mhm. menjuluki bagaimana kiprah tiga pelatih asing asal Korea yang sebetulnya di Korea pun nama-nama mereka cukup terdengar dan cukup terkenal gitu. Hmm. Seperti ini ilustrasinya adalah persaingan di zaman Tiongkok kuno, Three Kingdom, persaingan tiga kerajaan gitu loh. Aduh. Nah, Ini ini menarik gitu loh. dan Hmm. kalau nggak salah gara-gara tiga pelatih asal Korea ini yang bersaing di Asia Tenggara justru menarik minat televisi di Korea untuk menayangkan laga-laga di AFF gitu ya, Bro? Betul. Jadi ini kan satu hal yang berkah ya, satu hal yang bagus sekali ya, bahwa ada ketertarikan dari televisi Korea untuk melihat perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Tentu Hmm. Korea juga merasa punya kebanggaan ya, bahwa pelatih-pelatih mereka ternyata punya pengaruh yang besar terhadap perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Hmm. Dan ini semacam showcase juga buat pemain-pemain sepak bola dari Asia Tenggara Mhm. bagaimana nanti talent scouting misalkan ya dari Korea melihat pertandingan AFF ini juga sebagai ajang untuk mencari bakat-bakat baru yang bisa bermain di K-League nanti gitu loh, bro. Ya, ya, ya. Nemenin Asnawi di sana ya. Betul. Oke, Bro. Jadi kalau Hmm. Malaysia punya Mm-mm. kans yang besar dan kemudian dua tim lagi
punya kans yang sangat kecil untuk bisa lolos, yaitu tadi siapa, Myanmar dan Laos. Myanmar dan Laos, Ya, betul. tinggal kita menunggu laganya Singapura dan Vietnam, ya kan? Betul. Ya. Nah, kita Oh, tunggu juga nanti lusa dua hari lagi dari sekarang. Itu pertandingan yang sangat bagus dan saya layak tonton, Vietnam mhm, lawan Malaysia. mhm, Karena pernah sekali waktu Mano Polking ditanya gitu loh. mhm, Ditanya siapa nih lawan-lawan kira-kira yang apa menjadi kandidat kuat untuk menjadi juara AFF kali ini. mhm. Dia menyebut selain Thailand, dia menyebut Vietnam, Malaysia, baru Indonesia. Indonesia ada di peringkat keempat gitu loh bro. Nggak di aku. Oke. Hmm. Nah, yang laga keduanya itu yang kemarin selain Hmm. Malaysia, Singapura ya. kemarin ya Singapura, bagaimana? Nah, Singapura lawan Myanmar ini bertanding kan di Singapura ya, dan Hmm, di bertanding juga di lapangan sintetis, rumput sintetis ya. hmm, Nah, ini pertandingan sangat seru sebetulnya ya. Ini tensi pertandingan sangat tinggi dan terjadi jual beli serangan dan terjadi gol-gol yang saling bergantian gitu loh. hmm, Terlihat sekali bahwa Myanmar juga berusaha untuk memelihara peluang, sementara Singapura juga ingin meraih peluang. Karena ini adalah pertandingan pertamanya Singapura di ajang AFF. Apalagi hmm, mereka bertindak sebagai tuan rumah. hmm, Nah, sampai pertandingan-pertandingan berakhir, hampir hampir berakhir, itu kan tensi pertandingan menjadi tinggi sampai muncul keluar kartu merah gitu loh untuk pemain Myanmar. Tapi bagusnya dari Myanmar, walaupun mereka bermain dengan 10 pemain, mereka tetap bisa memberikan serangan-serangan yang lebih hidup sebetulnya. ya. Nah, ini sebetulnya gol terakhir dari apa Singapura itu murni karena kelalaian. Karena itu sangat simpel sebetulnya. Bola dipegang kiper, ditendang langsung ke depan gawangnya Myanmar. Di situ ada pemain Singapura yang berusaha untuk apa mengejar bola dan berebut bola, menang, bisa ngegolin. Simpel sekali. Hanya dua sentuhan dari kiper dan pemain Singapura. Dan itu adalah sebuah kelalaian yang sangat-sangat ini ya dibayar mahal oleh pemain Myanmar. Hmm, Gitu loh, Bro. hmm. Ini kita kalau ngelihat dari secara keseluruhan ya, dari 10 tim yang berlaga di AFF ini kelihatan bahwa kualitas permainan sudah lebih bagus dibandingkan 2 tahun yang lalu di AFF 2 ya. Di AFF 2 tahun yang lalu. Setuju nggak bro kalau dibilang seperti itu? Saya sih belum ini ya, belum melihat pada pertandingan-pertandingan selanjutnya ya. Mhm, Karena ini kan baru pertandingan di tingkat grup dan itu pun masih di awal-awal ya. Belum mhm, mencapai katakanlah penentuan juara dan runner up grup. mhm, Jadi ke arah situ masih belum belum terlihat. Walaupun perkembangan yang paling signifikan mungkin Pak terlihat dari perkembangannya persepak bolaannya Kamboja gitu loh. mhm, Kamboja juga bisa memelihara peluang karena dia di pertandingan pertama walaupun kita punya prediksi bahwa Filipina akan bisa mengatasi Kamboja, ternyata kan terbalik. ya, ya, Kamboja bisa mengalahkan Filipina. Kemudian ketika mereka bertandang dan ketika juga mereka bertanding dalam tenggat waktu yang pendek, ternyata mereka juga masih bisa memberikan perlawanan terhadap Indonesia. mhm, Nah, ini kan sebuah ini ya, sebuah peningkatan kualitas yang sangat sangat signifikan saya pikir. ya, Jadi bukan tidak mungkin bahwa kedepannya nanti Kamboja juga akan menyulitkan tim-tim yang mapan gitu loh, Bro. ya. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai grup B ya. Laga-laga di Ya. grup B, dan menurut sobat sendiri kira-kira siapa aja nih yang akan lolos ke babak semifinal? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke, thank you, Bro.